Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hotmasari Pulungan selaku moderator presentasi hari ini mata kuliah Matematika Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Sri Rahmayani Harahap MPD. Kali ini judul yang kami bawakan adalah kriteria investasi lainnya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama itu Siti Hotmasari Pulungan, saya sendiri, dan rekan-rekan saya Anissa Putri Lubis, Lisra Mahapira, Sri Damayani, dan Tania Wulandari. Nah, pada judul ini terdapat 6 materi. Materi yang pertama dan yang kedua yang akan saya bawakan, dan materi ketiga yang akan dibawakan oleh Sri Damayani. Materi yang keempat yang akan dibawakan oleh Anissa Putri Lubis, dan yang materi yang kelima yang akan dibawakan oleh Tania Wulandari, dan materi yang terakhir yang akan dibawakan oleh Lisra Mahapira. Nah, langsung saja kepada materi yang pertama, dipersilakan. Periode payback. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat sering mendengar istilah ini diucapkan para pengusaha untuk sebuah rencana investasinya. Nah, periode payback ini adalah periode modal kembali atau lamanya waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal atau modal yang sudah dikeluarkan. Nah, di sini ada satu contoh, jika seorang menyimpan dana dalam bentuk saham preferred yang memberikan dividen bersih 10% PA, maka periode paybacknya adalah 10 tahun. Nah, sementara itu investasi awalnya itu 1.000.000 rupiah dalam rumah indikos yang hanya mampu memberikan arus kas atau cash flow tahunan sebesar 60.000 rupiah, mempunyai periode balik modal atau payback 16,7 tahun. Nah, jika menggunakan kriteria ini untuk menentukan diterima atau tidaknya sebuah proyek, kita harus mempunyai batas periode payback yang diinginkan sebagai pembanding atau benchmarking. Nah, di sini ada satu contoh mengenai periode payback. Sebuah proyek investasi mempunyai FYOP sebagai berikut. Nah, di sini terlihat tabel yaitu tahun dan arus kas. Jika investor menetapkan batas periode payback adalah 6 tahun, apakah proyek investasi di atas dapat diterima? Cara penyelesaiannya yaitu arus kas masuk sampai tahun ke-6 adalah 1.650.000.000 rupiah. Arus kas masuk sampai tahun ke-7 adalah 2.100.000.000 rupiah. Oleh karena itu, periode payback berada di antara tahun ke-6 dan ke-7. Nah, sama dengan 6 tahun ditambah dengan 2 miliar dikurang 1.650.000.000 rupiah dibagi dengan 2.100.000.000 rupiah dikurang dengan 1.650.000.000 rupiah. Nah, langsung saja kita substitusikan 6 tahun ditambah 350 per 450. Hasilnya 6,78 tahun atau 6 tahun 9,33 bulan sama dengan 6 tahun 9 bulan 10 hari lebih besar dari 6 tahun, maka proyeknya ditolak. Materi selanjutnya yaitu periode discounted payback. Periode payback adalah periode discounted payback atau periode payback diskon token. Nah, kriteria investasi ini dikembangkan untuk mengatasi masalah yang serius dalam kriteria payback, yaitu dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang. Jadi, periode discounted payback adalah lamanya waktu yang diperlukan agar nilai sekarang dari arus kas bersih proyek dapat mengembalikan investasi awal. Nah, tidak seperti periode payback. Untuk menghitung periode discounted payback, kita memerlukan tingkat diskonto tertentu. Jika periode discounted payback itu lebih cepat atau sama dengan batas periode discounted payback yang diterapkan, maka proyek diterima. Jika sebaliknya, proyek ini akan ditolak secara logika. Periode discounted payback akan selalu lebih lama daripada periode payback. Contoh,
Hitung periode discounted payback dari sebuah proyek yang memerlukan investasi awal 200 juta rupiah dan mampu menghasilkan kas bersih 30 juta rupiah setiap tahun selama 15 tahun jika return yang diharapkan investor adalah 12%. Hitung dengan cara manual. Penyelesaian, nah yang diketahui dalam soal yaitu I0 sama dengan min dari 200 juta rupiah, baru K-nya adalah 12%, jadi 0,2%. CF1 sama dengan CF1 dikurang CF15 adalah 30 juta rupiah. Nah, untuk rumus yang digunakan dalam soal ini yaitu N sama dengan min log 1 dikali I0 dikali K per CF1 dibagi dengan log 1 ditambah K. Nah, langsung saja kita substitusikan. Min log 1 dikali dengan I0 nya kan 200 juta rupiah dikali dengan K-nya 0,12 atau 0,2 dibagi dengan CF1-nya yaitu 30 juta rupiah. Nah, hasilnya adalah log 0,1 per log 1,02 sama dengan 14,2 tahun didekatkan menjadi 14 tahun 2 bulan 12 hari. Nah, cukup sekian dari saya. Nah, selanjutnya materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Sri Damayani. Kepada Sri Damayani dipersilakan. Saya Sri Damayani, di sini saya akan membahas materi tentang indeks profitabilitas. Kriteria lain yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sebuah proyek investasi adalah indeks profitabilitas atau IP. IP atau indeks profitabilitas adalah rasio manfaat terhadap biaya. Sebuah proyek dengan investasi awal 500 juta yang menghasilkan nilai sekarang dari arus kas sebesar 600 juta akan mempunyai IP sebesar 1,2, yaitu 600 juta dibagi dengan 500 juta. Selanjutnya ada persamaan dari indeks profitabilitas atau IP. IP sama dengan PP per I0 sama dengan sigma dengan batas atas N dengan batas bawah I sama dengan 1 dikali CF1 dibagi dengan 1 ditambah K pangkat 1 dibagi dengan I0. Dengan VV-nya itu nilai sekarang dari arus kas, I0-nya itu investasi nilai awal, K-nya itu tingkat diskonto, CF-nya arus kas, N-nya jumlah periode, dan I-nya tingkat bunga per periode. Langsung saja kita memasuki contoh soal. Sebuah proyek investasi membuka kafe baru membutuhkan investasi awal sebesar 400 juta dan mampu menghasilkan arus kas bersih sebesar 5 juta per bulan jika investor mengharapkan return J12 sama dengan 12%. Tentukanlah apakah proyek ini diterima dengan menggunakan kriteria indeks profitabilitas. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama yang diketahui adalah K sama dengan 12% per annum atau 1% per bulan sama dengan 0,01. CF1 sama dengan A sebesar 5 juta, I0 sebesar 400 juta. Kita masukkan rumus dari IP-nya yaitu IP PP per I0 sama dengan CFI per K dibagi dengan I0 sama dengan 5 juta per 0,01 dibagi dengan 400 juta. 5 juta dibagi dengan 0,01 itu 500 juta, kemudian dibagi dengan 400 juta. Sama dengan 1,25, 1,2,5 ini kan lebih dari 1, maka proyek tersebut diterima. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Modified Internal Rate of Return. Nah, untuk mengatasi kelemahan kriteria periode payback, kriteria discount payback dikembangkan dan demikian juga dengan IRR. Nah, untuk mengatasi kelemahan kriteria IRR yaitu terjadinya arus kas non-konvensional sehingga terjadi multiple IRR. Nah, kita mempunyai multiple IRR. Permasalahan dengan proyek tersebut ini adalah arus kas yang tidak berpola konvensional. Akibatnya, kita mempunyai dua nilai IRR yaitu 25% dan
33,3333%. Nah, untuk mengatasi terjadinya multiple IRR ini, kita menghitung MIRR-nya. Nah, ada berapa metode yang dapat digunakan, yaitu metode diskonto dan metode reinvestasi dan metode gabungan. Nah, yang pertama di sini ada metode diskon atau diskon metode. Dengan metode ini kita mendiskontokan semua arus kas negatif ke periode awal sehingga tidak ada lagi arus kas negatif di periode mendatangnya. Nah, jika return yang diharapkan adalah 15%, maka arus kas akan berubah sesuai yang ditunjukkan. Setelah pola arus kas menjadi konvensional, tabel barulah kita dapat dengan mudah menghitung MIRR-nya, seperti menghitung return biasa atau geometrik sampai hasilnya adalah 14,29%. Nah, di sini ada arus kas sebuah proyek di mana tahun pertamanya yaitu 60 juta, tahun keduanya 155 juta, dan tahun ketiganya adalah 100 juta. Nah, dengan menggunakan metode diskonto arus kas sebuah proyek, maka kita mendapatkan untuk tahun yang pertama itu menjadi 135 juta 614 36,7. Nah, untuk tahun yang pertama akan menjadi 155 juta dan tahun yang ketiganya menjadi 0 rupiah. Selanjutnya ada metode reinvestasi, yaitu dengan metode reinvestasi ini kita kumpulkan semua arus kas, baik positif maupun negatif, kecuali investasi awalnya untuk ke periode akhirnya. Nah, maksudnya kita mereinvestasikan semua arus kas yang terjadi dan tidak pernah mengambilnya hingga periode akhir. Kita menarik arus kas pada periode 1 ke periode 2. Nah, setelah itu kita menghitung MIRR-nya dan akan mendapatkan hasil 14,2%. Selanjutnya ada metode gabungan, yaitu metode yang menggabungkan kedua metode tersebut, metode yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, arus kas negatif yang ada di diskonto ke periode dan semua arus kas positif ditarik ke periode akhir dengan metode gabungan. Arus kas pada tabel 14.1 akan berubah sesuai yang ditunjukkan pada tabel 14.4. Nah, jika diselesaikan, kita akan mendapatkan MIRR-nya yaitu 14,65%. Tertinggi di antara tiga nilai MIRR yang ada konsep MIRR-nya dengan metode gabungan. Inilah yang digunakan dalam Microsoft Excel untuk menghitung MIRR-nya, yaitu metode gabungan arus kas sebuah proyek pada tahun pertama itu 135.314.366,7 rupiah. Nah, untuk tahun yang keduanya adalah 0 rupiah dan tahun ketiganya menjadi 78.250. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas tentang return rata-rata akuntansi. Nah, sejauh ini semua kriteria investasi yang sudah disebutkan menggunakan variabel arus kas atau cash flow sebagai input. Sebagai alternatif, walaupun tidak populer, kita dapat menggunakan laba bersih dan modal di laporan keuangan untuk menggantikan arus kas. Variabel laba bersih ini dapat diambil dari laporan laba rugi, sedangkan variabel modal dapat diambil dari neraca. Ada beberapa definisi berbeda untuk return rata-rata akuntansi, tetapi yang akan digunakan di sini adalah return rata-rata akuntansi atau RRA yang diperoleh dari laba bersih rata-rata dibagi nilai buku rata-rata. Untuk contohnya itu, seorang pengusaha muda berencana membuka sebuah toko di salah satu mall di ibu kota. Investasi awal yang diperlukan adalah 500 juta untuk masa manfaat 5 tahun. Setelah itu, hak penggunaan akan kembali kepada pemilik mall. Untuk mudahnya, biaya penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus dari tarif pajak diasumsikan 25%. Laba bersih tahunan sebelum penyusutan dan pajak adalah 200 juta. Pada tahun pertama, 250 juta. Pada tahun kedua dan ketiga, itu 150 juta. Pada tahun keempat dan 5,
150 juta pada tahun keempat dan kelima. Hitunglah return rata-rata akuntansi dari investasi tersebut. Di sini disebutkan pada tabel bahwasannya untuk laba sebelum penyusutan dan pajak itu yang pertama itu 200, yang kedua 250, yang ketiga 250 juta, dalam juta ya. 250 juta, yang keempat 150 juta, dan yang kelima 150 juta. Adapun biaya penyusutan laba sebelum pajak dan pajak itu 25% dengan laba bersih. Untuk penyelesaiannya itu menghitung laba bersih rata-ratanya itu hasilnya 75 juta. Untuk nilai buku rata-ratanya itu hasilnya 250 juta dan return rata-rata akuntansinya itu 30%. Nah, jika target return rata-rata akuntansi atau RRA-nya itu 20%, maka proyek investasi di atas diterima karena memberikan RRA-nya itu lebih besar dari 20%. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kriteria investasi dalam praktik. Nah, setelah memahami ada 7 kriteria investasi yang dapat digunakan, mungkin ada yang ingin tahu frekuensi dan popularitas masing-masing kriteria. Nah, dalam bukunya Corporate Finance Fundamentals tahun 2028, Ross et al. Menyatakan kalau penggunaan kriteria investasi sekitar 30 tahun lalu dengan 10 tahun lalu tidak banyak mengalami perubahan. Nah, kriteria IRR dan NPV telah menjadi 2 kriteria utama yang digunakan lebih dari 80% responden yang disurvei. Nah, survei pada tahun 1981 di Amerika menunjukkan IRR paling populer dengan 65,3% responden menggunakannya berbanding 16,5% yang mengandalkan kriteria NPV. Return rata-rata akuntansi dengan 10,7% dan periode payback 5%. Nah, pada survei tahun 1999, menurut catatan Ross et al. Tahun 2008, IRR masih di peringkat pertama, diikuti NPV dengan perbedaan sedikit, periode payback, periode discounted payback, RRA, dan indeks profitabilitas, di mana posisi MIRR dalam kedua survei itu sayangnya tidak disebutkan. Mungkin memang tidak ada praktisi keuangan yang menggunakannya. Nah, dengan berkembangnya teori opsi sebagai produk derivatif di pasar finansial, teori keuangan modern pun ikut berubah. Nah, opsi finansial ternyata dapat diterapkan di pasar aset real, yaitu opsi real. 3 opsi real yang paling populer dan seharusnya ikut dipertimbangkan dalam evaluasi proyek investasi adalah opsi untuk ekspansi, opsi untuk menunda, dan opsi untuk meninggalkan proyek. Nah, secara sederhana, teori keuangan modern mengatakan bahwa nilai sebuah proyek itu sejatinya bukan hanya NPV-nya, tetapi NPV tambah nilai 3 opsi real di atas, atau nilai proyek NPV tambah nilai opsi real. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian pembahasan dari materi kriteria investasi lainnya dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh diketik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.